Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 paralel E akan mempresentasikan tugas besar simulasi komputer yang berjudul Analisis Simulasi Sistem Diskrit pada Proses Antrean di PT Pestapora Abadi atau Migacoan menggunakan software AnyLogic dengan dosen pembimbing Ibu Isna Nugraha STMT. Next. Sebelumnya, perkenalkan saya Mita Melina Putri dengan NPM 23096. Saya Dina Kamalia dengan NPM 23103. Saya Muhammad Nofasa Pratama Putra dengan NPM 2303 20 10 129. Next. Di sini yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Next. Simulasi diskrit adalah metode pemodelan sistem yang menggambarkan perubahan keadaan pada waktu-waktu tertentu dan diasumsikan terjadi secara instan. Metode ini sering digunakan dalam sistem antrean karena mampu mempresentasikan interaksi antara pelanggan, staf, dan waktu pelayanan secara sistematis. Dengan simulasi, berbagai skenario operasional dapat diuji tanpa mengganggu sistem sebenarnya, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Studi kasus diterapkan pada restoran cepat saji Migacoan milik PT Pestapora Abadi, khususnya di cabang GKP Gresik yang kerap menghadapi antrian panjang dan waktu tunggu yang lama akibat tingginya jumlah pengunjung. Kondisi tersebut dapat menurunkan kepuasan pelanggan serta mengganggu kinerja karyawan. Untuk mengatasinya, digunakan software AnyLogic yang mampu memodelkan sistem diskrit secara virtual dan dinamis. Adapun rumusan masalah dalam laporan tugas besar ini yaitu yang pertama, bagaimana alur dan karakteristik proses antrian pelanggan di PT Pestapora Abadi atau Migacoan, bagaimana faktor penyebab terjadinya bottleneck atau penumpukan antrean pada sistem pelayanan, dan yang ketiga, bagaimana hasil simulasi sistem diskrit menggunakan AnyLogic dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses antrean. Next. Selanjutnya, ada tujuan. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis alur dan perilaku sistem antrean pelanggan di PT Pestapora Abadi. Yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi titik-titik kemacetan atau bottleneck dan faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya waktu tunggu pelanggan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mensimulasikan sistem diskrit menggunakan software AnyLogic untuk efisiensi pelayanan. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang karakteristik sistem antrean dan pelayanan pelanggan di Migacoan sebagai bahan evaluasi operasional. Yang kedua, membuat model simulasi yang dapat digunakan sebagai alat bantu analisis dalam evaluasi dan pengembangan pada proses antrean. Yang ketiga, memberikan wawasan tentang faktor yang mempengaruhi efisiensi waktu pada proses antrean sehingga dapat menjadi faktor perbaikan. Dan yang terakhir, memberikan saran sebagai alternatif perbaikan yang terukur melalui simulasi untuk meningkatkan efisiensi proses antrean pada Migacoan Gresik. Batasan masalahnya yang pertama, penelitian hanya fokus pada proses antrean pelanggan dari pemesanan hingga penerimaan makanan dan tidak mencakup proses dapur secara detail atau layanan lainnya seperti takeaway dan delivery. Yang kedua, data yang digunakan dalam simulasi adalah data antrean periode Maret 2025 dan yang terakhir penelitian dilakukan hanya di satu cabang Migacoan Gresik sehingga hasilnya belum tentu berlaku untuk semua cabang lainnya. Untuk asumsinya, yang pertama, pelanggan datang dan antri secara tertib, tidak ada yang menyerobot atau keluar dari antrian. Yang kedua, semua karyawan bekerja dengan kecepatan yang sama dan stabil, tanpa pengaruh kelelahan atau gangguan lainnya. Dan terakhir, waktu pelayanan setiap pelanggan dianggap rata-rata, sesuai dengan hasil pengamatan meskipun dalam kenyataan bisa berbeda-beda. Next. Kemudian bab 2 adalah landasan teori. Yang pertama ada konsep dasar simulasi. Simulasi adalah metodologi untuk melakukan percobaan menggunakan model dari sistem nyata yang bertujuan memprediksi dan menganalisis suatu kondisi di masa depan. Model simulasi dapat dikelompokkan menjadi 3 dimensi: statis dan dinamis, deterministik dan stokastik, serta kontinu dan diskrit. Yang 2.2 selanjutnya, sistem diskrit. Simulasi diskrit adalah metode yang membagi waktu menjadi langkah-langkah waktu diskrit untuk mereplikasi sistem nyata menggunakan model matematis atau komputer. Metode ini banyak digunakan dalam industri untuk mengoptimalkan proses tanpa membutuhkan solusi analitis yang rumit. Yang ketiga ada sistem antrean. Sistem antrean adalah himpunan pelanggan, pelayan, dan aturan yang mengatur kedatangan pelanggan ke fasilitas pelayanan. Sistem ini memiliki 4 struktur dasar: single channel single phase, single channel multi phase, multi channel single phase, dan multi channel multi phase. Yang keempat ada teori antrean. Teori antrean adalah studi matematis tentang baris penungguan yang bertujuan merancang fasilitas pelayanan untuk mengatasi permintaan yang berfluktuasi secara random. Komponen utamanya meliputi proses kedatangan, proses pelayanan, kapasitas sistem, populasi, dan disiplin antrean. Yang terakhir ada software AnyLogic. AnyLogic
adalah perangkat lunak simulasi untuk membuat lingkungan prototipe virtual yang mendukung simulasi perilaku diskrit, kontinu, dan campuran. Software ini menyediakan berbagai elemen seperti source, queue, service, resource pool, dan sink untuk membangun model simulasi yang fleksibel. Selanjutnya yaitu pada bab 3 ada metodologi penelitian. Next. Yang pertama yaitu waktu dan tempat. Nah, penelitian ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 26 April tahun 2025, dimulai dari pukul 7 malam hingga 20:30 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan di PT Pesta Pora Abadi Migacoan yang berada di Jalan Sumatera, eh, Gang Malang, Randu Agung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Metode penelitian ini yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan waktu yang terletak pada simulasi antrean tersebut. Metode perhitungan ini digunakan untuk menganalisis seberapa lama waktu tunggu yang membentuk model antrean dan utilitas pekerja. Lalu yang selanjutnya ada pengumpulan data, di mana pengumpulan data pada penelitian ini dengan melakukan observasi secara langsung pada tempat pengamatan, yaitu pada PT Pestapora Migacoan, yang menunjukkan data yang digunakan itu merupakan data primer. Data ini yang kemudian akan dianalisis dan diolah menggunakan bantuan dari software Anilogic. Data yang dibutuhkan antara lain yaitu waktu pelanggan mengantri untuk pesan, pelanggan memilih pesanan, pelanggan menunggu kasir memproses pesanan dan pembayaran, serta menunggu pesanan datang. Next. Selanjutnya itu ada pengolahan data yang diawali dengan mulai, kemudian studi literatur dan juga studi lapangan, di mana studi literatur itu didapatkan dari jurnal-jurnal yang sudah dipublish pada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan studi lapangan itu yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung atau observasi di Migacoan. Kemudian merumuskan masalah, lalu menetapkan tujuan dari penelitian ini, kemudian menetapkan manfaat dari penelitian, kemudian ada batasan masalah, lalu kemudian menetapkan asumsi-asumsinya. Yang selanjutnya itu ada pengumpulan data, di mana data yang dikumpulkan itu ada 4 data. Yang pertama yaitu ada data pelanggan mengantri, data waktu pelanggan mengantri untuk pesan, lalu ada pelanggan memilih pesanan, lalu ada pelanggan menunggu kasir memproses pesanan dan membayar pesanan, dan yang terakhir yaitu ada data pelanggan menunggu pesanan datang. Kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan simulasi sistem diskrit pada software Anilogic. Selanjutnya yaitu dilakukan verifikasi dan juga validasi. Nah, ketika data tersebut dikatakan valid, maka dia akan lanjut. Kalau misalkan datanya tersebut tidak valid, maka akan kembali ke tahap pengumpulan data. Nah, ketika datanya valid, maka akan lanjut ke hasil dan juga pembahasan. Lalu yang selanjutnya yaitu menetapkan kesimpulan dan juga saran, dan juga yang terakhir yaitu selesai. Next. Selanjutnya di sini ada bab 4 yaitu adalah hasil dan analisis dari pembahasan. Yang pertama berikut merupakan dari data proses 1 hingga proses 4 yaitu data waktu mengantri pesanan, data waktu pemilihan pesanan, data waktu pemrosesan di kasir dan pembayaran, dan yang terakhir data waktu proses menunggu pesanan. Di sini kenapa Pak ada dua di sini karena dari kasirnya sendiri itu di Gacuan Gresik itu ada dua kasir yang jadi kami masing-masing juga mengukur dari waktunya dari masing-masing kasir. Kemudian di sini ada activity cycle diagram. Yang pertama pada model konseptual tentang antrian megacuan di PT Pestapora Abadi terdapat beberapa tahapan proses yang harus dilalui dalam antrian megacuan. Yang pertama adalah tahap pelanggan datang. Setelah itu pelanggan tiba selanjutnya harus menunggu antrian. Setelah menunggu antrian, proses kedua yaitu adalah memilih pesanan atau memilih makanan. Kemudian pelanggan akan selanjutnya melakukan proses pemesanan di kasir. Tahap selanjutnya adalah memasuki tahap pembayaran dan setelah itu pelanggan dapat menunggu pesanan untuk diantarkan di meja. Kemudian berikut merupakan model simulasi software Anilogic yang telah dibuat. Nah, pelayanan dibagi menjadi dua jalur yang masing-masing mencakup proses antrean, pemilihan makanan, pemrosesan pesanan hingga pembayaran. Jalur pertama dan kedua dilayani oleh pekerja 1 dan 2. Model ini mencatat waktu dari awal hingga proses akhir. Di sini dilihat dari waktu selesai proses, di situ artinya proses waktu dari proses akhir. Kemudian tujuan dari simulasi ini adalah untuk menganalisis efisiensi jalur pelayanan pelanggan, mengidentifikasi titik kemacetan atau bottleneck seperti antrean panjang atau beban kerja yang tidak merata antara pekerja, serta mengevaluasi kinerja keseluruhan sistem layanan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya yaitu ada verifikasi model. Dari gambar panel problem dalam software Anilogic ini,
yang berfungsi untuk mendeteksi dan menunjukkan kesalahan dalam model simulasi. Panel ini menampilkan no problem yang mengindikasikan bahwa tidak ada kesalahan atau peringatan yang terdeteksi dalam model simulasi yang telah dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa model simulasi telah dikembangkan sesuai dengan aturan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Anilogic. Nah, verifikasi ini memberikan kepercayaan bahwa model tersebut siap untuk dilanjutkan menuju tahap selanjutnya, yaitu adalah tahap validasi. Yang selanjutnya adalah tahap validasi dapat dilihat dari gambar yang di sini. Dari hasil pengujian menunjukkan rank beserta nilai statistiknya. Nah, itu dari sini itu ada rank dan yang dipakai itu merupakan Kolmogorov-Smirnov. Pada distribusi binomial menunjukkan nilai statistik sebesar 0,162 dengan peringkat pertama ini 162. Kemudian pada peringkat kedua terlihat distribusi di uniform yang menunjukkan nilai statistik sebesar 0,181. Kemudian pada peringkat ketiga terlihat pada distribusi Poisson dengan nilai statistik sebesar 0,296. Kemudian pada peringkat keempat terlihat distribusi geometrik dengan nilai 0,616. Pada nilai peringkat kelima pada distribusi logaritmik dengan nilai statistik 0,779. Berdasarkan peringkat yang diperoleh dari goodness of fit, distribusi binomial menjadi distribusi yang memiliki kesesuaian tertinggi bila dibandingkan distribusi lainnya. Hal ini dilihat dari ranknya di sini, rank yang pertama, yaitu artinya maka distribusi binomial menjadi distribusi yang memiliki kesesuaian tertinggi bila dibandingkan dengan distribusi lainnya. Parameter yang digunakan pada distribusi binomial ini adalah dengan nilai N sebanyak 210 dan nilai T sebesar 0,765 sebagai pendekatan terbaik yang dapat digunakan untuk menggambarkan data yang dianalisis. Kemudian berikut merupakan hasil running dari model simulasi software Anilogicnya, yaitu pertama ada di tingkat antrean, yaitu kemudian yang kedua pemilihan pesanan, yang ketiga pemesanan dan pembayaran, dan yang keempat adalah menunggu pesanan. Nah, dapat diketahui gambar di atas merupakan hasil running dari model simulasi antrean gacuan menggunakan software Anilogic, dapat diketahui dari masing-masing proses. Nah, dari masing-masing proses ini untuk antrean memang tidak ada bottleneck, tapi untuk dari proses kedua dapat terlihat di sini ada terjadi bottleneck, yaitu sekitar ada 34 dan 23 pelanggan itu masih terjadi penumpukan di sini untuk antriannya. Kemudian di proses ketiga juga terdapat juga bottleneck di sini sebanyak 19 orang dan 11 orang. Kemudian pada proses keempat terlihat utilitas pekerja yang amat tinggi sampai bernilai 90%. Artinya apa? Maka pekerja kasir itu bekerja secara berlebih yang mengakibatkan penurunan produktivitas dan beban kerja yang berlebih. Karena itu akan diberikan skenario perbaikan untuk mengatasi bottleneck dan utilitas pekerja yang tinggi. Nah, kemudian didapatkan dari waktu total, ditunjukkan bahwa pada waktu total satu ini, mayoritas entitas menyelesaikan prosesnya dalam rentang waktu, yaitu adalah 8.957 detik hingga 9.674 detik dengan probabilitas sebesar 26,4% atau sebanyak 19 unit. Masih terdapat entitas yang membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan prosesnya dengan distribusi yang lebih tersebar. Kemudian pada waktu total 2, menunjukkan bahwa mayoritas entitas menyelesaikan prosesnya dalam rentang waktu 6.640 detik hingga 7.144 detik dengan probabilitas sekitar 37% atau sebanyak 27 unit. Masih terdapat entitas yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan prosesnya dengan distribusi yang lebih tersebar. Analisis output simulasi menunjukkan bahwa aliran entitas dalam sistem antrean menunjukkan performa yang cukup baik dengan entitas yang masuk dan keluar. Relatif seimbang menandakan tidak ada kehilangan entitas secara signifikan. Namun, perbedaan jumlah entitas antara jalur pertama dan kedua, serta perbedaan jumlah entitas yang selesai dan masih tertahan di beberapa proses seperti pemilihan makanan dan pemesanan mengindikasikan adanya potensi bottleneck yang dapat memperpanjang waktu tunggu dan menurunkan kepuasan pelanggan. Selain itu, tingkat utilisasi pekerja yang tinggi, yaitu di atas 96%, menunjukkan adanya beban kerja berlebih dapat menimbulkan kelelahan dan menurunkan produktivitas bagi pekerja. Distribusi waktu penyelesaian proses juga menunjukkan adanya variasi yang cukup besar, di mana sebagian besar entitas menyelesaikan proses dengan cepat, namun beberapa masih membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap kapasitas proses, penyesuaian alur layanan, dan pengelolaan beban kerja untuk meningkatkan efisiensi serta konsistensi sistem pelayanan secara keseluruhan.
Kemudian di sini ada usulan perbaikan yang telah dirangkum dalam bentuk tabel, yaitu mencakup tiga dari skenario perbaikan yang telah diberikan. Yang pertama yaitu adalah kondisinya dua kasir menyebabkan bottleneck dengan utilitas yang sangat tinggi, sekitar 96% dan 97% dengan keterlambatan lebih dari 20 pelanggan. Nah, skenario perbaikannya adalah menambahkan satu kasir menjadi tiga jalur layanan dan impact-nya yaitu utilitas lebih merata dengan utilitasnya itu 61%, 74%, dan 75% dan hanya satu pelanggan yang tertunda. Sistem menjadi lebih stabil dan efisien. Kemudian yang kedua, pelanggan harus antri untuk pesan dan bayar menyebabkan antrian yang panjang, yaitu dengan skenario perbaikan penambahan kios touch screen untuk jalur ketiga, yaitu utilitas pekerja seimbang menjadi 73% dan 72% dan hanya tiga pelanggan yang tertunda tanpa ada tambahan pekerja, efisiensi meningkat. Kemudian yang kondisi existing ketiga, ketergantungan pada kasir, memperlambat alur makan di tempat atau dine-in. Kemudian skenario perbaikannya adalah pemesanan digital menggunakan QR code di meja pelanggan. Nah, impact-nya, utilitas pekerja menjadi lebih efektif sebesar 72% dan 80%. Hanya 5 pelanggan yang tertunda, proses lebih cepat dan nyaman tanpa mengantri. Selanjutnya pada bab 5 yaitu kesimpulan dan juga saran. Next. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, berdasarkan hasil simulasi menggunakan software AniLogic, menunjukkan bahwa alur dari sistem PT Pestapora Abadi itu terdiri dari 4 proses utama, yaitu antrean, pembelian pemesanan dan juga pembayaran, serta penyajian. Meskipun menggunakan 2 jalur paralel, masih terjadi penumpukan pelanggan terutama setelah pemesanan dan menjelang pembayaran, mengindikasi kapasitas layanan belum optimal pada jam sibuk. Lalu yang kedua yaitu bottleneck utama terjadi pada proses menunggu pemesanan dengan utilitasi pekerja mencapai 97% pada jalur 1 dan 96% pada jalur 2. Hal itu menunjukkan bahwa sistem beroperasi pada kapasitas maksimum. Solusi perbaikan dilakukan dengan menambah satu jalur pelayanan dan satu kasir, sehingga sistem memiliki 3 jalur dengan masing-masing satu pekerja. Dan yang terakhir yaitu setelah dianalisis terdapat 3 skenario perbaikan. Skenario yang pertama yaitu 3 kasir, utilisasi pekerja 61%, 74%, dan 75% dengan hanya satu pelanggan yang terlambat. Ini adalah sistem yang paling stabil. Lalu pada skenario yang kedua yaitu 2 kasir dan satu mesin kios touchscreen itu memiliki utilisasi pekerja sebesar 73% dan 72% dengan 3 pelanggan terlambat. Nah, sistem ini tuh efisien karena meskipun tanpa tambahan pekerja. Lalu yang terakhir yaitu ada skenario 3, yaitu melakukan pemesanan mandiri dengan sistem kode QR di meja dan juga 2 kasir. Utilisasinya yaitu sebesar 72% dan 80% dengan 5 pelanggan yang terlambat. Nah, sistem ini tuh efektif tanpa menambah tenaga kerja. Ketiga skenario tersebut berhasil meningkatkan efisiensi yang signifikan. Lalu saran dari penelitian ini yaitu yang pertama, menambahkan pendekatan kuantitatif atau kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap waktu tunggu yang aktual. Hal ini tuh dapat menjadi data pelengkap untuk memvalidasi hasil simulasi dari sudut pandang pelanggan. Lalu yang kedua yaitu perlu dilakukan pengumpulan data waktu proses yang lebih detail dan dalam durasi yang lebih panjang agar distribusi waktu dalam simulasi itu lebih representatif terhadap kondisi yang nyata. Lalu yang ketiga yaitu selain EasyFit itu juga dapat dipertimbangkan menggunakan perangkat lunak yang lain seperti Arena atau MATLAB untuk membandingkan hasil simulasi dan juga validasi model yang lebih akurat. Next. Lalu yang terakhir ada lampiran. Berikut merupakan pembuatan model dari software AniLogic. Next. Lalu ini ada input data waktu model dari software AniLogic. Next. Kemudian ini merupakan pengerjaan dengan menggunakan software Microsoft Excel. Kemudian selanjutnya ini ada dokumentasi dari tempat pengamatan kami. Next. Lalu ini merupakan saat melakukan observasi. Cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.